Hai, kenalin, nama gue Heransya Akbar, gue dari kelas 2B05. Di sini gue ingin menjelaskan terkait perbedaan dalam gaya komunikasi langsung dan tidak langsung antara negara Brazil dan Indonesia. Sangat dipengaruhi oleh budaya dan nilai-nilai sosial yang berlaku di masing-masing negara. Berikut adalah perbedaan utama dalam cara kedua negara ini berkomunikasi. Oke, yang pertama, gimana sih gaya komunikasi langsung orang Brazil? Orang Brazil cenderung menggunakan gaya komunikasi yang lebih langsung dan terbuka. Mereka tidak terlalu menghindari untuk menyatakan pendapat mereka secara jelas, meskipun tetap mengutamakan kesopanan dalam interaksi. Contoh, jika seseorang tidak setuju dengan ide atau pendapat, mereka mungkin akan mengungkapkannya secara langsung, namun dengan cara yang santai dan penuh ekspresi. Mereka juga sering berbicara tentang perasaan mereka tanpa terlalu khawatir akan menyakiti orang lain, asalkan tetap dalam konteks yang hangat dan tidak terlalu formal. Orang Brazil lebih suka berbicara dengan terbuka dan ekspresif, dan komunikasi langsung lebih diterima dalam konteks sosial dan profesional, terutama di kalangan teman atau dalam suasana santai. Kemudian, gaya komunikasi tidak langsung orang Brazil. Gaya komunikasi tidak langsung di Brazil lebih sedikit dibandingkan dengan di Indonesia. Meskipun mereka cenderung terbuka dan ekspresif dalam beberapa kasus, orang Brazil mungkin menggunakan metafora atau humor untuk menyampaikan pesan tanpa terlalu kasar atau langsung. Contohnya, dalam situasi yang lebih formal atau dengan orang yang tidak dikenal dengan baik, orang Brazil bisa menggunakan pujian atau candaan untuk meredakan ketegangan atau menyampaikan pesan dengan cara yang lebih halus. Namun, tetap saja mereka lebih suka kejelasan dalam berkomunikasi. Kesimpulannya, meskipun komunikasinya sering kali langsung, orang Brazil juga bisa menggunakan humor atau ungkapan halus jika diperlukan, terutama untuk menghindari kesan terlalu kasar dalam situasi yang sensitif. Oke, kemudian gimana sih gaya komunikasi langsungnya orang Indonesia? Mungkin di Indonesia, meskipun komunikasi langsung bisa terjadi, umumnya gaya komunikasi cenderung lebih halus dan tidak langsung, terutama ketika berinteraksi dengan orang yang lebih tua atau atasan. Pendekatan ini digunakan untuk menjaga rasa hormat dan keharmonisan dalam hubungan sosial. Contoh, jika ada ketidaksetujuan, orang Indonesia lebih sering mengungkapkannya dengan cara yang lebih tanggung jawab dan hati-hati. Mungkin dengan menyarankan atau memberi kritik secara implisit, bukan secara eksplisit. Kesimpulannya di sini, meskipun komunikasi langsung ada, hindari konfrontasi langsung, dan orang Indonesia cenderung menghindari rasa malu atau perasaan yang terluka. Kemudian gimana sih gaya komunikasi tidak langsungnya? Di Indonesia, komunikasi tidak langsung lebih dominan, terutama dalam konteks formal dan saat berinteraksi dengan orang yang lebih tua atau lebih dihormati. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesopanan, keharmonisan, dan menghindari konfrontasi yang bisa menyebabkan rasa malu atau kehilangan muka. Contoh, dalam komunikasi sehari-hari, orang Indonesia mungkin menggunakan ungkapan yang tidak terlalu jelas untuk menyampaikan ketidaksetujuan atau penolakan, seperti mungkin kita bisa coba hal lain, atau bagaimana kalau kita lihat nanti. Alih-alih mengatakan langsung bahwa mereka tidak setuju. Jadi kesimpulannya, Indonesia memiliki kecenderungan yang lebih kuat dalam komunikasi tidak langsung, terutama dalam menjaga hubungan yang harmonis dan menghormati hierarki sosial.